Mah, kan Naira ada ikut kursus karena. Nah, di situ kan ada temen Naira. Dia tuh kayak difitnah, katanya dia nilainya bagus karena nyontek. Padahal kan dia pinter banget loh, Mah. Aira tahu dia pintar dari mana? Karena setiap dia ditanya sama guru, dia selalu jawabnya dengan benar. Tapi aku penasaran, Mah. Menurut Mama, itu tuh termasuk iri dengki nggak sih tuh yang ngefitnah? Ya kalau udah fitnah itu masuknya ke dengki. Awalnya iri dulu, terus ke tingkat selanjutnya dia mendengki. Kenapa dia mendengki? Karena Kenapa? dia nggak suka ngelihat kelebihan orang lain. Penyakit iri dengki itu bisa disembuhin nggak sih, Mah? Diobatin gitu? Kalau penyakit ya, penyakit tuh sebenarnya kan udah ada bibit sebenarnya di badan kita ya. Apapun yang namanya penyakit fisik ataupun psikis, dasarnya ada. Kalau psikis, seseorang itu bisa sampai ke penyakit mental karena mentalnya lemah, itu bawaan. Nah kalau penyakit fisik, ya mungkin virus kanker memang ada di badan kita misalnya, dan dia akan ke-trigger dengan sesuatu, dia akan muncul. Begitu juga penyakit hati, dia udah ada dari dasarnya, terbawa dari lahirnya, karena iri dengki itu sifat, bukan kebiasaan. Nah apa dia bisa dibuang, dirubah? Sifat nggak bisa dirubah, tapi bisa dikendalikan. Kalau itu iri itu bagian dari kebiasaan, mungkin dia bisa rubah jadi yang lebih baik. Tapi kalau karena sifat itu bawaan, dia nggak bisa dirubah, dia cuma bisa dikendalikan. Sifat iri dengki itu turun temurun nggak sih, Mah? Kok bisa? Karena itu kan masuknya ke genetik ya. Misalnya kakek neneknya atau salah satunya itu ada sifat dengki iri ke orang, mungkin nanti bisa suatu saat turun ke keturunannya yang di generasi yang keberapa, walaupun nggak semua. Karena itu sifat bukan kebiasaan. Dia bisa turun. Tapi ada nggak, Mah, orang tuanya misalnya iri dengki ya, entah ayahnya atau mamanya. Nah, anaknya tuh nggak iri dengki gitu, bisa nggak? Bisa juga. Jadi nggak harus ya, nggak pasti gitu. Dua orang tuanya punya sifat iri dengki, anaknya semua itu udah pasti, atau generasi pertama itu pasti salah satunya aja. Jadi nggak semua? Nggak semua, salah satu. Sifat iri dengki itu berasal dari mana sih, Mah, awalnya tuh? Ada kayak awal mulanya nggak gitu, Mah? Iya, sifat iri dengki itu bermulanya tuh sebenarnya nggak ada sebab sih. Tanpa sebab. Dia juga bukan karena trauma, bukan karena trauma benturan atau benturan secara fisik atau psikisnya, tapi memang karena lemah. Mentalnya? Lemah, apa ya? Kurang ilmu, bisa. Jadi dia, orang iri itu kan gini, dia merasa dia nggak punya kelebihan apa-apa. Padahal setiap manusia itu punya kelebihan, punya kekurangan juga, semuanya. Nah, orang-orang yang iri dengki ini ngerasa dia punya kekurangan doang, tapi nggak punya kelebihan. Dia ngerasa seperti itu. Padahal dia punya kelebihan. Padahal dia punya. Nah, akhirnya karena dia nggak ngerasa punya itu, begitu dia ngelihat orang lain bahagia, dia sakit hati. Dia ngerasa, kok aku nggak bisa, kok aku nggak begitu sih, kok aku terlahir nggak seperti itu. Padahal sebenarnya dia punya, cuman dia belum nemuin di dirinya itu. Belum mencari, guys. Iya, belum menemukannya. Karena misalnya kebahagiaan itu nggak sama, si A, si B, si C itu nggak sama.
Ada orang yang punya orang tua, yang sini nggak punya, tapi Allah kasih kebahagiaan di sisi yang lain. Ada yang sini nggak punya semua, tapi Allah kasih kelebihan yang dua ini nggak punya. Jadi itu kebahagiaan tuh relatif, yang nggak bisa dipukul rata. Nggak ada standar bahagia tuh nggak ada. Iya sih. Jadi misalnya, oh aku udah pelesiran ke luar negeri, aku bahagia dong. Yakin kamu bahagia? Enggak sih. Yang satu lagi, aku tinggal di gubuk, aku nggak bahagia. Yakin kamu nggak bahagia? Tapi faktanya orang tuamu ada, kamu diberi kasih sayang, walaupun materi kamu nggak punya misalnya. Itu bahagia dianya, tapi versi dia. Versi lain. Yang sini bahagia versi sisi dia sendiri. Jadi nggak ada standar bahagia. Terus dampak dari iri dengki itu apa? Kalau nggak diobatin? Oh, panjang urusannya. Dia jadi nggak disenangin. Orang tuh deket dia risih karena jadi khawatir. Takut diiriin. Takut didengkiin. Karena kalau cuman iri itu baru dirasa ya. Iya. Baru di perasaan. Kalau udah dengki itu ada tindakan. Apa tindakannya? Salah satu teman Aira tadi itu. Difitnah. Fitnah. Ya, itu tindakan dari kedengkian. Atau sihir. Orang bermain sihir untuk menjatuhkan kebahagiaannya dengan cara dibikin sakit lah, dibikin susah lah, apalah gitu ya, untuk buat orang-orang yang percaya dengan sihir. Pak, kalau penyakit iri dengki nggak bisa diobatin, cara menanggulanginya gimana supaya berkurang? Ya, kita sadarin. Kita sering berdialog dengan diri. Misalnya kadang kan kita gini, ada orang di sana cantik, atau mungkin kehidupannya nyaman, dia bisa beli apapun yang dia inginkan. Nah, kitanya nggak bisa. Misal, kita harus ingat kalau setiap manusia punya kelebihan. Lebihnya dia mungkin di situ, lebihnya kita pasti ada. Nah, kita cari, kita temukan. Mungkin kita punya kecerdasan, ya kan, yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan apa, materi misalnya, yang menuju ke hal yang sama, ke arah orang itu. Terus kita juga harus sadari kalau Allah itu adil. Allah itu selalu ngasih semua kelebihan dan kekurangan sesuai dengan porsi. Jadi nggak timpang. Itulah keadilan itu. Cuman beda-beda tempatnya, porsinya. Di sana mungkin bagian materi, di kita mungkin bagian ini apa. Itu harus disadari. Jadi harus punya kesadaran. Jadi jangan iri. Kalau iri, ujungnya mendengki, akhirnya merusak orang lain, merusak diri sendiri. Iya. Dampaknya nggak enak di kehidupan sampai dia nanti menjelang ajalnya. Itu di dunia, belum lagi di akhiratnya. Jadi dia berhutang banyak sama orang lain karena hasil perbuatan dengkinya itu. Nah, dengki itu kan pasti ada tindakan kan, bukan sekedar rasa. Pak, ciri-ciri orang pendengki itu apa sih? Ciri. Ada orang yang bisa terus terang dengan kedengkiannya, ada yang bisa nutupinnya karena udah mahir dia mendengki itu. Bisa dari gestur wajah, tubuh, bisa langsung dari kata-kata. Kadang-kadang dari gestur itu kita bisa lihat tuh dari mimik muka ya. Iya. Kelihatan itu sudut mata, cara dia melirik, cara dia bicara, kata-katanya terutama. Bisa kita lihat dari kata-kata. Dan itu walaupun misalnya ditujukan seperti seolah-olah untuk seseorang yang nggak disebutkan nama, tapi kita bisa ngerasa kalau itu untuk kita. Nah,
itulah kedengkian itu. Dia langsung mengarah karena sifatnya energi, langsung mengarah itu ke orang yang dia dengki. Dan orang yang didengkin itu tahu, dia tahu, bukan cuman ngerasa baper ya orang bilang, bukan, itu bisa dirasa karena sifatnya energi. Iya. Jadi hati-hati bergaul, jangan terlalu terbuka, karena di setiap pergaulan tuh kan ya banyak karakter ya, banyak sifat yang orang ada yang bisa menutupinya, ada yang enggak. Iya. Jadi jaga diri, jangan terlalu polos ya. Ya. Apa harus curiga sama orang, enggak. Juga jangan terlalu Percaya. mengungkap siapa diri ya. Jangan terlalu percaya dan jangan terlalu curiga, tetap waspada gitu, ya. Ya.